Jadi agak ajaib kalau Pram tiba-tiba kasih perhatian untuk kritik pikiran gitu. Nah kalau pemerintah tidak lagi dikritik itu artinya cuma dua. Atau memang pemerintah itu sudah berubah jadi sangat otoriter sehingga orang takut untuk kritik, atau sudah berubah sangat dungu sehingga orang malas untuk memberi kritik. Fatalistik melihat bahwa keadaan biarin aja, mau dikritik nggak dikritik juga toh memburuk kan. Jadi juga saya kritik pada kebijakan yang dihasilkan oleh jalan pikiran yang dungu, kan selalu cuma itu yang saya kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bersama Bung Rocky Gerung. Nih saya sengaja datang ke rumah Bung Rocky Gerung karena Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung katanya kehilangan Anda Fadlizon, Fahri Hamzah itu katanya kok sudah jarang kritik pemerintah katanya. Jadi mereka merasa kehilangan. Gitu. Si Pram itu teman saya dan saya kenal dari awal sebagai aktivis di Bandung. Jadi agak ajaib kalau Pram tiba-tiba kasih perhatian untuk kritik pikiran gitu. Karena Pram itu orang yang sangat praktis, yang mampu menyelesaikan tugasnya, tapi bukan di wilayah pikiran. Itu saya kenal. Jadi ngapain kangen pada kritik? Itu artinya Pram menginginkan agar supaya dibuka lagi diskursus tentang evaluasi kebijakan segala macam. Tapi kan udah selesai kan, jadi saya nggak ngerti konteksnya apa, tapi saya anggap aja bahwa Pram kangen untuk basa-basi lah itu. Mungkin sekali-sekali Pram datang di acara perdebatan sehingga bisa diperlihatkan sebetulnya apa yang dimaksud dengan rindu pada Fahri dan saya itu. Rindu politik atau rindu karena nggak ada lagi kicauan kritis di media massa. Nah kalau pemerintah tidak lagi dikritik itu artinya cuma dua. Atau memang pemerintah itu sudah berubah jadi sangat otoriter sehingga orang takut untuk kritik, atau sudah berubah sangat dungu sehingga orang malas untuk memberi kritik gitu. Jadi menurut Anda mana yang kira-kira kecenderungan mana yang paling kuat? Apakah terlalu otoriter atau terlalu dungu atau campuran keduanya? Berupaya jadi otoriter juga nggak mampu. Karena itu tidak mungkin pemerintah ini menjadi sangat otoriter karena alam pikiran sudah terbuka, ada kebebasan bicara yang walaupun dikendalikan tapi selalu lolos melalui media sosial. Ya karena itu kalau para kritikus itu udah rada malas untuk memberi pandangan karena sudah fatalistik melihat bahwa keadaan biarin aja, mau dikritik nggak dikritik juga toh memburuk kan. Jadi ada tidaknya pikiran kritis. Pemerintah sedang merajut sendiri jalan menuju krisis. Sebetulnya itu yang terjadi itu. Oke. Dan kalau saya memang nggak punya lagi cara memberi kritik karena Twitter saya, di Pram mesti tahu nih, dia mesti bantu saya mengembalikan Twitter saya. Ada 1,5 juta followers itu yang dicuri, dirampok oleh si dungu sehari sebelum pelantikan Pak Jokowi sebagai presiden. Oke. Jadi tugas Pram sebetulnya adalah carikan dulu, pulihkan Twitter saya, baru tanya kenapa tidak ada kritik lagi. Oke, tapi sebelum ngomongin serius, tadi ada ngomong soal media sosial Anda yang sudah ada yang mengambil alih itu ya. Ada yang dicuri lah itu namanya. Di-hack itu. Jadi Anda nggak punya akun media sosial? Saya tidak lagi punya Twitter, tidak punya Instagram, tidak punya Facebook. Yang ada cuman YouTube. Yang ada cuman YouTube yang sekarang saya lagi bicara dengan Hersu, namanya Rocky Gerung Official. Oke. Jadi ngumpul di sini aja deh. Di YouTube ini kalau kita mau ngaco dan mau serius. Oke. Sekarang kita lihat gini, Pram ini kan Menteri Sekretaris Kabinet. Dia pernah jadi juga Sekretaris Sekjen PDIP. Jadi kan dia sebenarnya inner circle. Apalagi kalau Sekretaris Kabinet kan dia langsung nempel ke Presiden ya. Jadi dia inner circle dari Presiden Jokowi lah katakanlah gitu. Anda nggak melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Pram ini sebagai representasi sikap pemerintah atau lebih pada Pram sebagai pribadi? Saya kira bukan representasi karena pemerintah nggak ngerti fungsi kritik. Oke. Tapi saya kenal Pram karena dia kenal saya, maka dia mungkin ingin ada suara kritis lagi. Dan
ya sifat aktivis dari Pram tetap ada di situ. Dan mudah-mudahan dia nggak tenggelam bersama dengan rutinitas birokrasi itu. Tapi ada yang melihat bahwa apa ini indikasi ada perpecahan di kalangan di kalangan pemerintahan. Bagaimanapun kan harus dilihat bahwa Pram itu adalah faksi PDI dan juga kita selama ini sering mendengar bahwa PDI juga kurang nyaman dengan situasi pemerintah ya sekarang. Kalau dilihat dari segi itu, dari pola makro, ya mungkin aja Pram ingin memakai suara oposisi untuk mengucapkan semacam kekecewaan PDIP terhadap postur kabinet. Jadi PDIP kan tetap dirugikan karena minta 12 cuma dapat berapa, 4 segala macam. Dan kalau kita lihat secara lebih substantif, sebetulnya politik Indonesia sekarang itu persaingan antara Megawati dan Jokowi kan. Karena tentu Ibu Mega merasa ini Presiden Jokowi kan kader partai, bukannya membesarkan PDIP, malah bikin power center baru, membangun kekuasaan baru lewat dinasti. Jadi dinasti lama cemburu pada potensi dinasti baru. Jadi tidak salah kalau orang melihat apa yang disampaikan oleh Pram ini sebagai bentuk manifestasi ada polarisasi tadi ya, dua kubu tadi itu ya. Nggak salah juga, dan saya ingin menafsirkan harusnya begitu. Artinya tafsir bahwa Pram menginginkan kritik pada kekuasaan sebetulnya menandakan bahwa PDIP sedang beroposisi dengan Presiden Jokowi. Sedang ingin beroposisi itu karena banyak kepentingan, bukan karena moral oposisinya PDIP, tapi karena tukar tambahnya tidak selesai dengan mulus antara PDIP dengan Presiden Jokowi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa tafsir itu nothing to do, nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kepentingan masyarakat banyak. Nggak ada hubungannya, itu semacam tagihan pasca transaksi yang belum lengkap kan. Oke, apa Anda sendiri kalau nggak salah kan Anda selalu terus mengkritisi? Ya, saya tetap kritik. Jadi itu anehnya kan kalau Pram atau mungkin karena Anda sudah lama nggak muncul di ILC yang banyak ditonton orang, jangan-jangan begitu. Mestinya itu yang Pram tanyakan, kenapa saya tidak muncul di situ. Gitu. Dan ya Pram yang tahulah, karena dia yang lebih mampu untuk menerangkan siapa-siapa yang sebetulnya masih dianggap berbahaya oleh kekuasaan. Fadlizon seringkali, walaupun ada Pak Prabowo di istana, tapi Fadlizon sebagai akademisi dia selalu terangsang untuk memberi kritik dari perspektif akademisi, yang pasti tidak mengenakkan bagi kekuasaan, sehingga Fadlizon juga mulai jarang tampil di forum-forum yang tadinya kritis. Tapi demikian juga Fahri Hamzah kan. Iya. Mungkin karena sekarang Fahri mungkin lagi sibuk bangun partai. Jadi dia punya kesibukan. Bergelora untuk menghasilkan partai gelora. Jadi bisa dimaklumi kalau dia tidak banyak bicara sekarang ini ya. Tuh kita tunggu menggeloranya ya. Nah, tapi banyak orang bertanya, kenapa sih Anda itu selalu melihat seolah-olah Presiden Jokowi itu salah melulu, nggak ada benarnya? Kalau saya lihat sebaliknya tuh saya berbohong jadinya kan. Oh gitu, Pak. Karena itu yang diperlihatkan dari ke hari kan, itu yang diperlihatkan. Tapi Anda bisa garansi bahwa kalau Jokowi benar Anda bisa memberi apresiasi, bisa? Pasti dari awal kalau dia melakukan sesuatu melampaui tugasnya, pasti saya akan organisir survei untuk memuji Jokowi, bahwa Jokowi memang bukan sekedar lebih hebat dari Bung Karno, tapi lebih hebat dari semua presiden di Asia Pasifik misalnya. Kalau itu ada, tapi saya udah tunggu lama, nggak ada satupun kredit yang bisa saya tambahkan pada beliau hari-hari ini. Jadi itu bukan trademark Anda bahwa Anda selalu sinis dan kritis terhadap pemerintahan, bukan trademark Anda ya sebenarnya ya? Enggak, saya kritik pada kebijakan yang dihasilkan oleh jalan pikiran yang dungu, kan selalu cuma itu yang saya kritikan. Jadi setiap ada jalan pikiran yang dungu, ya kita mesti sebut bahwa itu bertentangan dengan akal sehat, cara mengambil keputusan, cara menyimpulkan sesuatu. Mulai dari urusan corona, pemindahan ibu kota, macam-macam, penyusunan kabinet, janji segala macam, kan harus diucapkan bahwa presiden tidak ada di dalam wilayah yang patut diberi penghargaan karena cara mengambil keputusannya buruk. Jadi ini terakhir, kalau saya minta pesan apa yang Anda akan sampaikan pada Pramono Anung
kalau menanggapi soal bahwa dia kehilangan daya kritis Anda tadi dan bersama teman-teman tadi? Buat Pram, persiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang tiba-tiba mendadak yang disebut tanpa diduga karena soal corona. Dan di situ baru dia belajar bahwa tanpa dikritik pun kebijakan yang buruk akan mempercepat delegitimasi. Oke. Jadi tanpa perlu menunggu oposisi, semua kebijakan ekonomi akan dibatalkan oleh satu variabel yang tiba-tiba masuk di dalam sistem politik kita, yaitu virus corona. Oke, nanti kita ngobrol lagi, Bung Rocky. Oke.